nahkoda, sebuah kapal besar bernama sekolah, pemimpin sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga arah dan tantangan pendidikan. Keputusan-keputusan yang diambil akan sangat berdampak pada seluruh sivitas akademika. Sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga tempat menanamkan nilai-nilai luhur. Dilema etika yang muncul menjadi tantangan bagi kita untuk terus mengasah kepekaan moral. Melalui wawancara ini, saya akan mencoba untuk mengupas tuntas berbagai dilema etika yang seringkali muncul di lingkungan sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lagi sibuk nggak Pak hari Ya. ini? Sibuk sih selalu, Bu. Oh, alhamdulillah, masya Allah ya Pak ya. Saya Iya. mohon izin minta waktunya sebentar ya Pak ya. Silahkan Ibu. Ya, jadi saya ada beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan, Pak. Jadi di sini kan tentang dilema etika. Kalau di sekolah itu kan pasti kasusnya banyak ya, Pak ya. Betul. Mungkin kalau misalkan saya sebagai guru itu kan mungkin nggak terlalu mengetahui lah kasus yang seluk-beluk di sekolahnya seperti apa. Tapi kan kalau Bapak pasti mengetahui semua kasus yang ada di sekolah ini gitu ya, Pak ya. Nah, jadi Bapak ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak, dalam pengambilan keputusannya? Ya, Bu Ana, baik. Banyak kasus di sekolah, di siswa, di guru, kasus berkaitan dengan orang tua, dan itu semua rata-rata memang harus ada, karena saya pengambil keputusan ya, Iya, betul, Pak. harus bisa memutuskan. Nah, kasus-kasus dilema ITK itu yang saya tahu ya, ketika kita sulit untuk memutuskan. Iya. Karena memilih yang A, konsekuensinya ada, memilih yang B, konsekuensinya ada. Gitu. Dan saya temui juga di sekolah ini. Termasuk misalnya, jadi ketika saya sulit memutuskan, kemudian pilihannya tadi ya, tidak ideal lah. Iya. Yang ini cenderung baik juga, ini baik juga, buruk juga. Jadi akhirnya saya sulit memutuskan. Nah, kasus-kasusnya seperti anak naik kelas gitu ya. Secara aturan jelas ada aturan untuk naik tidaknya anak di kelas gitu ya. Tapi secara nilai sosial, kemudian empati saya itu berpengaruh. Anak secara kemampuan mungkin kurang, kehadiran kurang, tetapi faktor ekonomi kalau anak itu dia naik kelas nanti misalnya akan berpengaruh kepada orang tuanya gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu, Bu. Iya. Hal yang lain banyak lah ya, kayak penanganan siswa. Ya, satu sisi kita ingin siswa baik lah untuk tata tertib ya, misal penggunaan seragam. Nah, begitu siswa tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan, ditangani dan ditegur oleh Pak Guru, ternyata siswa ini memang tidak mampu beli seragam. Nah, akhirnya kan bermasalah kan? Iya. Gitu kira-kira, Bu. Oh iya, betul ya Pak ya. Nah, lalu Pak, selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya Pak, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Bapak bilang itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi kayak yang tadi Bapak jelaskan itu gimana Bapak mengambil keputusannya jadinya? Pertama yang saya lakukan, kita cari informasi, gitu ya, cari informasi sebanyak mungkin. Kemudian ya harus dari sumber yang valid, Bu. Karena kalau kita dapat informasi yang salah, akhirnya kebijakan kita salah juga. Iya. Gitu. Jadi cari informasi dulu yang valid. Saya kumpulkan, terus saya pilih-pilih nih. Nah, pertimbangannya ada di situ, Bu, nantinya. Gitu. Jadi harus betul-betul dilihat ya Pak ya, Iya. dan harus didengarkan dari berbagai macam sisi Jadi gitu ya Pak informasi ya. yang saya dapatkan harus utuh, Bu. Iya. Karena kalau saya sedikit aja salah, ya akan kebijakannya yang muncul akan salah juga. Gitu. Iya, betul Pak. Nah, tadi kan kalau misalnya untuk pengambilan keputusannya, terus kalau misalkan langkah-langkahnya atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan nih saat ini untuk menangani Pertama, kasus-kasus? saya identifikasi dulu masalahnya apa. Yang kedua, saya ketika sudah tadi ya identifikasi masalah, terus paham kasusnya, informasinya utuh, baru saya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Kalau kasusnya misalnya penanganan siswa, berarti saya sama wakasiswaan. Kalau terkait dengan orang tua, mungkin saya sama kasubag, gitu, sama komite. Gitu. Jadi tergantung dari kasusnya. Jadi identifikasi, kemudian saya kumpulkan informasi, lalu saya koordinasi, gitu ya. Nah, koordinasi dengan pihak-pihak terkait tadi. Nah, setelah saya kumpulkan, saya bicarakan ya, kemudian dari informasi yang saya dapatkan juga lagi, kemudian saya kasih pilihan-pilihan. Kalau misalnya kita tadi kayak kasus naik kelas misalnya, itu kan berarti kan di forum naik kelas ya. Kalau kasusnya penanganan siswa misalnya, begitu siswa misalnya tadi seragam memang salah, tidak tertib dalam seragam, tetapi kan ada latar belakang. Jadi kenapa dia tidak pakai seragam, tidak sesuai, berarti kan ada penyebabnya. Nah, penyebab itu yang saya diskusikan. Sebabnya ya Pak. Betul, ya? Jadi kita petakan masalah lah Bu, petakan masalah, tapi masalah pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab itu kita cari, baru kita cari solusi Bu. Oh iya, gitu. Iya, betul. Jadi dilihat dulu alasannya kenapa gitu ya Pak baru ya. Kita putuskan apakah si anak misalnya yang tadi tidak pakai seragam tidak tertib gitu ya, apakah dihukum gitu, atau memang ada faktor lain misalnya karena ekonomi, ya bisa jadi kita belikan seragam justru. Iya, betul, jadi betul, jadi solusi betul. malah. Iya benar gitu. benar. Tergantung sebabnya berarti betul. ya Pak ya. Nah, kalau misalnya tantangannya gimana Pak dalam pengambilan keputusan-keputusan seperti itu? Kalau tantangan ya tadi Bu, ketika kita memutuskan sesuai dan perjalanannya itu prosesnya juga kita lihat ternyata efektif, bagus lah. Itu saya senang sekali gitu ya. Tapi ketika kita memutuskan terus, aduh kenapa saya ambil keputusan itu? Nah itu ada muncul penyesalan. Gitu. Ketika salah memutuskan, terus ya salah langkah lah dalam memutuskan, pasti muncul penyesalan lah Bu. Gitu kira-kira. Jadi ketika sudah terjadinya gitu ya Pak ya baru sudah memutuskan, berasanya. kemudian proses ternyata bagus betul, kita puas gitu loh. Tapi kalau salah kita istighfar banyak kan. Iya, penyesalan ya Pak di belakangnya ya. Nah, kalau Bapak ini memiliki jadwal tertentu nggak untuk menyelesaikan masalah gitu, atau misalkan dari satu kasus Bapak langsung selesaikan saat itu juga, terus kalau misalkan memang seperti itu, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak? Kalau kasusnya kasus pribadi Bu, saya langsung menyelesaikan. Tapi kalau kasusnya terkait dengan beberapa orang gitu ya, banyak gitu orang, ya, maka saya koordinasi dulu, tidak langsung memutuskan. Biasanya ini saya kalau hadir gitu ya, banyak pasien Bu, gitu, yang sudah siap dengan banyak kasus lah. Jadi ketika pasien itu bisa langsung terselesaikan, saya ambil kebijakan A, jalankan. Tapi ketika saya belum bisa ambil keputusan karena banyak yang harus dikoordinasikan, maka saya cari waktu tertentu untuk ketemu lagi. Berarti tergantung kasusnya dan tergantung kondisinya betul, juga ya Pak ya. Betul. Iya. Terus ada nggak Pak orang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak untuk pengambilan keputusan dalam D5 etika tadi? Dalam kasus-kasus itu yang membantu Bapak gitu, ada nggak orang-orang atau pasti, faktor-faktor? Karena kita di lembaga, maka saya lebih cenderung kepada organisasi di sekolah, gitu ya. Ya Waka, waktu kepala sekolah terkait dengan bidangnya ya, kayak kurikulum, kesiswaan, hubungan industri sama sama sarana gitu kan. Nah, terus ya sisi yang ngebantu pasti teman-teman lah gitu, termasuk yang saya anggap mungkin dalam satu sisi dewasa ya, itu juga saya ikut libatkan, termasuk relasi sesama kepala sekolah gitu ya. Saya kan akan koordinasi lah sama pengawas Bu, sama KCD gitu. Jadi saya koordinasi, ini ada kasus seperti ini, kira-kira gimana penanganannya gitu Bu. Jadi banyak teman lah Bu sebenarnya. Iya betul Pak. Jadi nggak pengambilan keputusan sendiri juga. Betul. Kadang kalau misalnya memang yang bisa langsung diputuskan ya mungkin bisa gitu ya Pak. Tapi kalau memang butuh koordinasi lagi pasti dikoordinasikan lagi gitu ya Pak. Betul. Nah, dari yang tadi kita diskusikan ya Pak ya, atau yang dari tadi saya tanyakan, kira-kira apa nih Pak yang bisa diambil mungkin buat hikmahnya buat kita semua nih Pak, atau pelajaran yang diambil tentang pengambilan keputusan ini Pak? Pertama,
ini terkait dengan ujian kedewasaan kita sebagai pemimpin, Bu. Jadi ini memang ya bahasanya kalau ini ya dipertaruhkan lah, apakah kita menjadi pemimpin yang adil, yang bisa memutuskan sesuatu pada tempat yang pas, yang sesuai. Nah ini, jadi bagi saya ini jadi pengalaman tersendiri, karena efektivitas dari sebuah keputusan itu ketika sudah dijalankan, sesuai atau tidak, benar atau tidak, itu akan terlihat dengan sendirinya. Nah ketika keputusan yang kita ambil itu benar dan sesuai, ya kita banyak bersyukur lah. Walaupun tetap apa yang kita putuskan, kalau dalam kaidah Islam kan kalau benar nilainya 2, kalau salah nilainya 1 gitu kan Bu ya. Jadi tetap ketika yang saya jalankan benar ya sudah, saya banyak bersyukur. Tapi ketika saya jalankan salah, ya saya banyak istighfar Bu. Gitu. Ya, betul Pak. Jadi kalau sisi pengalaman dari kasus-kasus yang ada, ya insya Allah semakin membuat saya dewasa sebagai pemimpin. Oh iya. Gitu. Ya, betul Pak. Kadang kan kalau misalkan pengambilan keputusan ini kan kadang kita ditempatkannya ini di dua keadaan gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya antara dua-duanya sama-sama baik atau dua-duanya sama-sama buruk gitu ya Pak ya. Betul. Nah tadi kan yang Bapak bilang itu pasti pertama dikoordinasikan dulu. Betul. Nah kalau misalkan langkah akhirnya tuh Bapak memutuskannya itu yang apakah yang paling sedikit ibaratnya paling sedikit resikonya. Nah betul. Atau gimana tuh Pak? Iya, artinya kan kalau bahasa Islam kan ya banyak mudorotnya, ada manfaatnya gitu Bu ya. Nah itu pasti jadi pertimbangan. Terkadang Bu, mohon maaf ya, ada hal-hal yang mungkin sulit. Nah ya itu Pak. Akhirnya saya bukan ngadu ke KCD, bukan ngadu ke pengawas, ngadunya sama Allah. Gitu. Saya pernah dikasih nasihat gini Bu, sama seorang ustadz lah. Jadi saya ada hal-hal yang memang sulit sekali saya putuskan. Akhirnya saya tanya ke ustadz, gimana nih solusinya? Apa jawaban dia Bu? Bapak perbanyak sujud. Udah saya lakukan aja itu. Ternyata memang betul Bu, cesplong banget. Begitu kita banyak sujud, ngadu sama Allah, ya Allah kasih solusi langsung. Kasih apa? Ini loh putusannya kayak gini. Udah, dan kita ikuti, alhamdulillah. Ternyata banyak banyak hal lah yang bisa kita dapatkan dari situ. Betul Pak. Jadi sebenarnya kita terlalu memikirkan makhluk gitu ya Pak ya, kita minta solusi ke makhluk padahal Allah tuh punya bermacam solusi gitu. Walaupun ya Pak tambahan nih Bu, tambahan sedikit. Terkadang ada kasus-kasus tertentu yang saya juga, walaupun tidak semua ya, tidak semua saya terbuka ke istri Bu. Jadi ngobrol sama istri ini, ayah ada kasus kayak gini gimana Bun? Oh ya, gini. Jadi ada masukan juga. Gitu. Yang tadi ya terkait dengan yang berbagai macam pihak itu ya Pak itu. ya. Bisa. Itu kira-kira tambahannya. Terima kasih banyak ya Pak ya atas pengalaman dan diskusinya. Oke, siap. Banyak nih masukan-masukan yang bisa kita ambil sama-sama gitu ya Pak ya, terkait pengambilan keputusan itu memang tidak mudah sebenarnya. Betul Ibu. Apalagi kalau untuk satu lembaga besar seperti sekolah seperti ini kan. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Sama-sama Bu Ara. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Siap. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Maaf saya mengganggu ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi saya kesini mau diskusi nih sama Ibu tentang pengambilan keputusan gitu kan ya. Ibu kepala sekolah dari SMP IT Baitur Rahman. SMP IT Baitur Rahman. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kita bisa main-main kayak SMP ini ya Bu ya. Iya. Jadi gini Bu, kalau misalkan pengambilan keputusan itu kan pasti kadang suka ada dilemanya. Kasusnya kan macam-macam ya Bu ya. Nah, kan yang mengetahui seluruh kasus itu kan biasanya kepala sekolah ya Bu ya, dibandingkan dengan guru, dibandingkan apalagi siswa-siswa itu mungkin tahu kasusnya cuma sedikit aja gitu kan Bu. Nah kalau misalkan Ibu nih, cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tadi itu gimana Bu caranya Bu? Ya, caranya ya mungkin yang pertama nih diselidiki dulu nih akar masalahnya apa gitu ya. Terus kita cari lebih lanjut nih informasi mengenai masalah itu gitu.
dengan lebih menggali dari beberapa sumber ya gitu, dari pihak A atau pihak B, kemudian kita tampung itu informasinya. Nah baru kita mungkin bisa mengambil kebijakan lebih lanjut dari apa yang sudah kita dapat gitu. Jadi kita nggak langsung serta-merta memutuskan, tapi kita gali dulu dari beberapa sumber apakah masalah ini nih sudah menyangkut atau mengganggu pembelajaran atau mengganggu kegiatan sekolah. Nah baru nanti kita tindak lanjutnya seperti apa gitu. Oh iya, baik Bu. Nah terus Bu, ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu kan kadang kita memiliki nilainya itu sama gitu Bu, jadi kayak dua-duanya itu sama-sama baik atau dua-duanya itu sama-sama memiliki resiko. Nah cara Ibu mengambil keputusan yang seperti itu bagaimana Bu? Ya jika ada ya memang itu ya Mbak, dilema gitu. Jadi biasanya atau memang yang udah gitu ya, ada memang beberapa keputusan yang kalau kita ambil A ternyata ada hambatan, kalau kita ambil B ternyata juga ada hambatan. Ada kalanya yang kita ambil juga nilai positifnya juga ada yang sama gitu. Tapi terlepas dari itu biasanya kita mengadakan rapat koordinasi dulu dengan tim. Ya alhamdulillah punya wakil-wakil ya, ada kurikulum, ada kesiswaan, ada PJ Al-Quran dan segala macam. Jadi kita kayak ada rapat koordinasi yang kita laksanakan tiap Jumat jam 2. Nah di situ biasanya kita bahas masalah yang atau kendala yang ada gitu ya, terkait keputusan yang akan kita ambil ke depannya. Ya mungkin setelah koordinasi itu kita dapat mempertimbangkan nih keputusan A ternyata lebih baik dan lebih sedikit mudorotnya lah ya dari keputusan B, maka yang A inilah yang kita ambil melalui rapat koordinasi tadi atau melalui syuro tadi. Ya baik Bu. Nah dari yang tadi itu ya, hal-hal apa aja nih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu Bu? Ya tadi seperti yang tadi ya, kita identifikasi dulu tadi masalahnya. Setelah dapet istilahnya informasi yang cukup, baru bisa kita putuskan gitu, kembali dengan tim kita ya, tidak bisa kita serta-merta memutuskan itu sendiri gitu. Jikapun memerlukan kehadiran yayasan atau direktur pendidikan kami, ya akan kami lakukan koordinasi, dilibatkan untuk pengambilan keputusan tersebut gitu. Betul ya Bu ya. Nah terus kalau misalkan yang merupakan tantangan Ibu nih dalam pengambilan keputusan yang dilema etika tadi itu gimana Bu? Ya, ya sering kali sih ya seperti itu. Jadi dilema kita dalam mengambil keputusan meskipun sudah dikoordinasikan ya tetap aja kan ya namanya ada miss-missnya, ada ininya. Nah, makanya sebenarnya yang menjadi hambatan itu ya bisa dari rekan kita sendiri, juga ada dari wali murid atau orang tua juga ada, dari siswa sendiri pun beberapa kali juga ada. Makanya dilihat dari memang kasusnya seperti apa gitu sih. Berarti banyak ya Bu ya? Banyak faktor. Nah, Ibu punya jadwal tertentu nggak nih untuk menyelesaikan kasus itu? Atau memang kadang Ibu menyelesaikan langsung di tempat saat itu juga? Atau misalnya mau ada jadwal-jadwal tertentu aja nih gitu, kapan diselesaikannya, itu gimana Bu? Kita tergantung, dilihat dari kasusnya ya Mbak ya. Jadi ada kalanya kita langsung selesaikan, langsung tangani. Ada kalanya yang terjadwal. Terjadwal ini biasanya berhubungan dengan pihak selain sekolah ya. Misalnya kita memanggil orang tua atau stakeholder yang dari sekolah. Nah itu biasanya kan nggak bisa dadakan. Jadi harus kita jadwalkan minimal 2 hari sebelumnya. Jadi by undangan atau by janji lah ya, seperti itu. Jadi kita bisa mix dua-duanya. Ada yang tergantung kasusnya tetap ya, ya, betul. Ada yang bisa memang diselesaikan, langsung ada yang terjadwal juga bisa. Betul. Ada nggak Bu faktor-faktor atau orang-orang yang mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Faktor yang membantu ya? Iya. Faktor yang membantu khususnya ya tim kami sendiri ya. Gitu. Termasuk wakil kepala sekolah, guru-guru gitu, dan semua elemen yang ada di sekolah itu merupakan faktor pendukung juga ya, termasuk
dukungan dari wali murid ataupun support dari yayasan, support dari lembaga-lembaga lain. Nah, alhamdulillah kita kan menjalin kerjasama ya dengan pihak luar gitu. Jadi jika kita membutuhkan support apa, mereka siap gitu. Nah, itu bentuk ini juga support kami atau faktor pendukung lah ya untuk kita bisa mengambil keputusan. Iya. Terus nih dari yang tadi kita diskusikan ya Bu, Iya. ya, kira-kira pembelajaran apa nih yang Ibu dapatkan atau nanti mungkin bisa juga kita dapatkan sama-sama gitu Iya. ya Bu ya, terkait pengambilan keputusan ini? Ya, hikmahnya ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, meskipun ya ketok palunya di kepala sekolah, tetap aja harus ada koordinasi ya dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan yayasan, dengan orang tua murid ataupun dengan siswa gitu. Jadi semua terlibat, semua ikut lah ya, ikut andil dalam keputusan tersebut gitu. Enggak semata-mata kepala sekolah nih yang punya power memutuskan gitu, enggak, tapi kita melalui koordinasi, melalui rapat kerja dulu, melalui kita kalau kita adanya komite ya, nah seperti itu juga harus tahu. Kita juga punya korlas yang merupakan ya kayak tangan panjangnya ya dari sekolah ke orang tua. Nah itu sangat membantu sih. Jadi intinya semuanya dilibatkan. Iya, semua dilibatkan ya. Karena kan keputusan juga nanti berlaku untuk kita semua juga gitu. Jadi harus dari kita untuk kita. Iya. Terima kasih banyak Ibu ya atas diskusinya. Maaf mengganggu waktu Ibu. Iya, sama-sama. Bermanfaat ya Bu. Amin. Kita semua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini semoga bisa semakin memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya etika dalam dunia pendidikan, dan kita semua dapat terus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik dan bermartabat. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah telah menjadi inspirasi bagi saya. Kepemimpinan Bapak Ibu dalam menghadapi berbagai tantangan etika menjadi contoh yang baik bagi seluruh sivitas akademika. Saya semakin yakin bahwa pendidikan karakter adalah investasi jangka panjang yang sangat penting yang dapat menjadi langkah awal untuk perbaikan dunia pendidikan menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.